Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tiba kepada pembahasan tawabi yang keempat yaitu badal. Dan ini sekaligus tabi yang terakhir dari rangkaian tawabi yang telah kita bahas sebelumnya. Kita baca terlebih dahulu bait yang akan kita bahas. Ya, babul badal. Idza ismun nubdila min ismin yanhalu i'rabahu wal fi'lu aidan yubdalu aqsamuhu arba'atun fa in turid ihsa'aha fasma' liqauli tastafid fabadalu syai'i minasy-syai'i kaja zaidun akhu kadza sururin bahija wa badalul ba'di minal kulli kaman ya'kul ragifan nisfahu yu'ti thaman wa badalu ihtimalin nahwu raqani Muhammadun jamaluhu fashaqani wa badalul ghalati nahwu qad rakib Zaidun himaran farasan yabghil la'ib. Baik, kita bahas bait per bait dari badal ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa mengenai tawabi, maka ulama Kufiyun berselisih pendapat dari ulama yang lainnya, di mana menurut mereka tawabi itu hanya ada 4. Adapun selain dari Kufiyun menganggap bahwa tawabi itu ada 5, yakni dengan tambahan adanya atof bayan. Adapun kita sekarang ini sedang mempelajari kitab nazam dari kitab Al-Ajurumiyah dan penulisnya adalah bermadzhab Kufah, maka tidak perlu kita membahas atau mempelajari atof bayan. Nah, badal menurut bahasa artinya pengganti. Nah, kemudian disebut badal karena tabi yang jenis ini, yang keempat ini, dia bisa menggantikan matbu'nya tanpa merusak maknanya, karena dia adalah pengganti. Tidak seperti tawabi yang lain, seperti taukid misalnya. Taukid kita pernah pelajari sebelumnya, jika kita hilangkan muakkadnya, maka akan rusak kalimatnya. Misalnya ja zaidun ainuhu. Ya, kalau kita hilangkan zaidun di sana menjadi ja'at ainuhu, maka maknanya ini tidak sama. Tidak sama dengan makna dari kalimat yang pertama. Demikian juga dengan na'at dan atof. Adapun badal maka boleh. Misalnya ja zaidun akhuka, sebagaimana nanti contoh yang akan diberikan oleh penulis. Maka kalau kita hilangkan lafaz zaidun menjadi ja'a akhuka, tetap bisa kita pahami maknanya. Maka dari itu badal ini juga disebut dengan al-maqsudu bil hukmi, yaitu dia adalah sejatinya yang dimaksud atau yang diinginkan oleh pembicara. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita lihat eh, dan kita simak pemaparan dari bait per bait pada bab badal ini. Bait yang pertama berbunyi idasmun ubdila minasmin yanhalu i'rabahu wal fi'lu aidan yubdalu. Ya, di sini kita perhatikan ubdila dia menggunakan hamzah wasal supaya apa? Supaya kita bisa baca langsung idasmun ubdila minasmin minismin. Idasmun ubdila minismin. Ya, sehingga asalnya ubdila ini adalah menggunakan hamzah qat'i. Dia adalah eh, hamzahnya di sini adalah hamzah at-ta'diyah, wazannya apa? Af'ala. Maka semestinya dia menggunakan hamzah qat'i. Kemudian yanhalu artinya adalah a'ta, ya, atau yu'ti, yakni memberikan. Ya, misalnya dalam kalimat yanhalul mar'ata artinya memberikan mahar kepada seorang wanita. Maka makna dari bait ini adalah jika sebuah isim kemudian digantikan dengan isim lain, maka ia memberikan i'rabnya. Yakni isim yang diikuti ini memberikan i'rab kepada isim yang mengikuti. Wal fi'lu aidan yubdalu. Demikian juga ini berlaku
pada kaidah ini berlaku pada fiil, tidak hanya terbatas pada isim. Ya. Kemudian bait yang kedua, aqsamuhu arba'atun fa in turid ihsa'aha fasma' liqauli tastafid. Artinya jenisnya ini ada 4. Jadi badal ini memiliki 4 jenis. Jika kamu hendak mengumpulkannya, artinya mengetahui apa saja eh, keempat jenis badal ini, maka dengarkanlah ucapanku. Fasma' liqauli. Kemudian tastafid ini adalah jawabannya, maka kamu akan mendapatkan faidah. Ya, mungkin nanti di kitab lain ada yang membaginya menjadi 5 jenis, ada yang juga 6 jenis. Ya, mana suka. Boleh saja. Akan tetapi menurut saya intinya dari badal itu hanya ada 3 yang sesuai dengan kaidah. Adapun jenis yang keempat, nanti kita akan bahas itu hanya salah ucap. Ya, seseorang salah ucap, salah bicara, ya, maka hal ini tidak bisa berlaku di dalam kaidah penulisan. Ya, jadi tidak mungkin seorang menulis kemudian salah, kemudian dia ralat setelahnya, ya, karena dia bisa hapus atau dia bisa delete, ya, kalau dalam bentuk apa tulisan. Dan lagi pula jarang terjadi karena tulisan itu dia berdasarkan pemikiran, berbeda dengan dalam bahasa keseharian, bahasa lisan, maka sifatnya spontanitas. Ya, maka menurut saya badal yang jenis yang keempat ini itu tidak ada kaidahnya, tidak ada kaidahnya, sehingga seorang itu mau meralat ucapannya dengan apapun tidak ada batasan. Ya, nanti kita lihat rinciannya. Kemudian bait yang ketiga, ini adalah jenis yang pertama. Fabadalu syai'i minasyai'i kaja zaidun aku kadza sururin bahija. Ya, kaja itu maksudnya kaja, ya, kemudian dihilangkan hamzahnya. Dan alif yang terletak di akhir kata bahija itu adalah alif litlaq, hanya untuk tujuan qafiyah. Baik, artinya adalah badal syai' minasyai', saya terjemahkan badal yang sempurna karena dia menggantikan mubdal seutuhnya. Seperti jaa zaidun akhuka za sururin bahija. Zaid yakni saudaramu. Nah, akhuka di sini adalah badalnya. Telah datang. Ya, kemudian disempurnakan kalimatnya dengan hal, ya. Za sururin bahija, dengan senang dan gembira. Nah, inilah badal jenis yang pertama ini, badalul syai' minasyai', yang dinamakan pula oleh Ibnu Malik dengan badalul kulli minal kulli. Ya, ini yang saya maksud tadi di awal, yakni badal yang bisa menggantikan mubdalnya dengan sempurna tanpa merusak maknanya. Karena badal di sini adalah mubdal itu sendiri. Seperti contoh di sini, ja'a Zaidun akhuka. Zaid ini adalah saudaramu, dan saudaramu ini adalah Zaid. Dia adalah orang yang sama, satu. Jadi seutuhnya, akhuka ini adalah Zaid seutuhnya. Maka kalaupun kita mau tukar posisinya, ja'a akhuka Zaidun, boleh. Atau kalau kita mau hilangkan salah satunya, ya, misalkan Zaidun kita hilangkan, ja'a akhuka, ini juga boleh, tidak merusak maknanya. Ini namanya badal syai' minasyai', badal yang sempurna. Kemudian berikutnya yang kedua, wa badalu ba'dhi minal kulli kaman ya'kul raghifan nisfahu yu'ti tsaman. Yang artinya badal sebagian. Ya, badal sebagian. Seperti man ya'kul raghifan nisfahu, siapa yang makan roti setengahnya. Ya, setengahnya di sini nisfahu ini adalah badal. Yu'ti tsaman, maka dia harus bayar. Ya. Yang dimaksud dengan badalul ba'di di sini adalah kita menyebutkan sesuatu, akan tapi yang dimaksud itu tidak seutuhnya, melainkan sebagiannya. Bisa misalnya setengahnya, bisa sepertiganya, seperempatnya, terserah. Yang jelas tidak seutuhnya. Ya, contohnya di sini dia menyebutkan raghifan, roti. Akan tapi yang dimaksud ini bukan roti seutuhnya, seluruhnya, melainkan hanya setengahnya aja. Ya,
Indikasinya apa? Kalau kita, idhofahkan nisfa ini, setengah ini kepada roghif, itu bisa dipahami maknanya dia separuh atau sebagian dari roti tersebut. Man ya'kul roghifan nisfahu, ya, maknanya adalah man ya'kul nisfar roghif. Ya, ini maknanya setengah dari roti. Dan ini cirinya adalah badal ini harus mudhof kepada domir. Ya, mudhof kepada domir, yang mana domir ini kembali kepada mubdalnya. Ya, nisfahu, hu-nya ini kembali kepada mubdalnya. Untuk menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari mubdalnya. Dan ini bisa diganti nisfahu, thuluthahu, misalnya rubu'ahu dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Kemudian bait berikutnya, bait kelima adalah jenis badal yang ketiga. Wa badal istimalin nahwu raqani Muhammadun jamaluhu fasyaqani. Yang artinya adalah badal istimal, yaitu badal kepemilikan. Seperti contohnya raqani Muhammadun jamaluhu. Muhammad, yakni ketampanannya, membuatku kagum. Fasyaqani, maka dia membuatku suka. Badal istimal itu adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki. Ya, seperti contoh tadi, bahwa yang membuatku kagum itu bukan Muhammad secara utuh atau seluruhnya, apa yang dimiliki atau setiap yang ada pada Muhammad, tidak, akan tetapi hanya sebagian kecil, ya, yang lebih spesifik, yaitu jamaluhu, ketampanannya saja. Ya, bisa juga jamaluhu diganti, misalnya ilmuhu, ilmunya, kemudian bisa juga baituhu, rumahnya, dan seterusnya. Yang penting adalah sesuatu yang dimiliki olehnya. Kemudian yang terakhir adalah wa badalul ghalati nahu qad rakib zaidun himaran farasan yabghil la'ib. Yang artinya badal ghalat, yaitu badal salah ngomong, ya, salah ucap. Misalnya qad rakiba zaidun himaran farasan. Zaid menunggangi keledai, yang benar adalah kuda. Ya, yabghil la'ib, yaitu yang hendak bertanding. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah ucap eh, dia adalah sebetulnya tidak ada kaidah, tidak ada kaidah. Sebagian ulama tidak memasukkan badal ini karena ini adalah hal yang insidental, ya. Tidak setiap saat kita bisa salah ucap atau setiap saat kita membuat kaidah ini, tidak. Ini hanya sewaktu-waktu saja. Dan tidak bisa juga kita terapkan dalam bahasa tulisan seperti yang tadi saya sampaikan, karena salah tulis itu bisa dihapus, bisa dikoreksi. Bahkan seseorang lebih jarang salah tulis daripada salah salah ucap, ya, karena menulis itu kan dengan pemikiran terlebih dahulu. Uh, uh, Apalagi kalau kita mengetik, ya, mengetik tentu tidak perlu kita ralat, ya, atau kita coret, ya, langsung kita delete saja. Akan tapi ada juga ulama yang justru menambahkan jenis badal lain yang semisal. Semisal dengan badal golat. Misalnya ada namanya badal idrob. Ya, ada juga namanya badal nisyan. Ya, yang intinya sebetulnya sama. Yakni meralat ucapan sebelumnya. Hanya perbedaannya di antara ketiganya ini adalah sebab atau latar belakang kesalahan tersebut. Kalau badal golat itu karena lidah kita mendahului akal. Ya, ini biasa kita sebut dengan keseleo lidah, refleks. Maksud hati ini ingin menyebut kuda, akan tapi yang terucap malah keledai. Ya, mungkin dia melihat keledai, kemudian dia ikut-ikutan latah mengucapkan kata keledai. Adapun kalau badal, ada lagi namanya badal idrob. Ya, badal idrob ini meralat ucapan sebelumnya karena belum tahu. Ya, kemudian setelah dia tahu, diralatlah ucapan tersebut. Misalnya kita melihat nampak dari kejauhan Zaid ini menunggangi keledai. Setelah
dekat, ternyata bukan keledai, ya dia adalah kuda. Maka dia ralat ya, setelah dia tahu, kemudian dia ralat ucapannya, itu bukan keledai, ternyata kuda. Nah, yang terakhir ada lagi namanya badal nisyan. Badal nisyan, namanya nisyan itu kan lupa, lupa dari nasya ya, yansa. Artinya lupa. Yakni dia ralat karena lupa, setelah dia ingat dia ralat. Ya, misalnya kemarin Zaid naik keledai, kemudian setelah dia ingat dia ralat, ya bukan keledai tapi kuda. Nah, ya, bisa kita perhatikan dan bagaimana luar biasanya bahasa Arab ini, orang salah ngomong saja bisa dibuat apa? Kaidah, dimasukkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, mungkin ini tidak kita dapati di dalam bahasa lain. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa kita baca lagi sekali lagi bait-bait yang telah kita bahas. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقول تستفيد فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور باهجا وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني وبدل الغلاط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.